Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya ya. Besok kita sudah memasuki tanggal 1 bulan Ramadan. Mungkin barangkali di antara kita ada juga yang sudah memulainya hari ini. Kita santai saja ya. Kita santai. Pengajiannya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimampukan, dikuatkan untuk mengisi Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an. Mungkin sedikit pendahuluan terkait bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. Mungkin kita lebih mengenal bulan Ramadan sebagai bulan puasa. Pokoknya yang namanya Ramadan itu bulan puasa. Maka yang teringat dan terkenang itu soal ngabuburit gitu ya. Yang terkenangnya itu soal bukber ya. Soal makan sahur, soal buka puasa, soal menu-menu buka puasa. Dan juga soal kapan lebaran. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi tekanan pada bulan Ramadan itu bukan bulan puasa. Yang menjadi tekanan bulan Ramadan itu bukan bulan puasa. Tetapi bulan diturunkannya Al-Qur'an. Tekanan Ramadan di dalam Al-Qur'an itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Al-Qur'an. Baru setelah bulan Al-Qur'an kemudian bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan puasa. Jadi syahrul Quran kemudian syahrus syam. Bukan dibalik, bukan syahrus syam baru syahrul Quran. Jadi melekatnya kata Al-Quran kepada Ramadan itu lebih kuat dibanding dengan melekatnya puasa kepada Ramadan. Kenapa? Karena Al-Quran sudah lebih dulu melekat kepada Ramadan dan tidak bisa lepas lagi. Sedangkan puasa itu ada kalanya tidak dilakukan. Contoh, ketika memasuki Ramadan dalam keadaan sakit, boleh nggak puasa? Boleh nggak tidak puasa? Boleh tidak puasa. Ketika sedang Ramadan, tiba-tiba mengadakan perjalanan jauh. Boleh nggak puasa? Boleh. Perempuan memasuki Ramadan, tiba-tiba datang bulan. Maka bukan boleh lagi nggak puasanya, tetapi wajib tidak puasa. Haram kalau puasa. Orang yang sakit, orang yang sedang bepergian,
itu bisa tidak puasa di bulan Ramadan. Bisa tidak puasa di bulan Ramadan. Tetapi kalau membaca Al-Quran, tetapi keterhubungan dengan Al-Quran, apakah itu sedang sakit ataupun dalam perjalanan, tetap harus. Maka di surah Al-Muzammil ayat 20 itu, alima an sayakunu minkum marudha. Allah tahu bahwa di antara kamu akan ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, dan Allah pun tahu bahwa ada orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia Allah, bepergian, berdagang, berbisnis. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan Allah pun tahu ada orang-orang yang berperang di jalan Allah. Tetapi kata Allah, faqra'u ma tayassara minhu. Faqra'u ma tayassara minhu. Setelah sebelumnya faqra'u ma tayassara bil Quran, itu bagi orang yang tidak sakit, bagi orang yang tidak sedang mengadakan perjalanan, dan bagi orang yang tidak sedang berperang. Faqra'u ma tayassara bil Quran. Bagaimana kalau keadaan sakit? Bagaimana kalau dalam keadaan pergian mencari rezeki, berdagang, berbisnis, dan bagaimana juga ketika sedang berdakwah, keliling, keluar kota, berperang bahkan di jalan Allah. Apakah boleh tidak baca Quran? Tidak boleh. Faqra'u ma tayassara min. Walaupun sakit, walaupun sedang dalam perjalanan, ataupun sedang berjihad sekalipun berperang di jalan Allah, maka tetap faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah Al-Quran semampu kemudahannya. Gak bisa tuh. Nah sekarang bulan Ramadan, bisa saja seseorang tidak puasa, tetapi jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Inilah pentingnya kita mengingatkan bahwa bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Baru setelah itu bulan puasa. Maka ketika ingat bulan Ramadan, itu yang terkesan bukan ngabuburit. Yang terkesan bukan belanja nyari petasan. Ya. Kalau zaman sekarang nggak ada petasan ya. Ada ya. Septi suka ngeledakin petasan nggak? Suka, Kang Haji waktu kecil. Iya. Sekarang udah enggak. Sekarang udah beli petasannya sekarang. Enggak, Kang Haji udah enggak ada temen, Kang Haji buat nyalain petasan. Nanti tuh sama Anas nanti saling tembak perang lah. Ya, perang petasan saja. Tapi jangan mengganggu orang yang sedang istirahat, sedang apalagi sakit, apalagi lagi baca Quran, dikagetin. Anas lagi baca Quran, tiba-tiba dia kaget petasan. Dar, belakang. Wah, itu zalim banget itu. Ya. Disangkanya perang Rusia Ukraina itu. Perang petasan. Makanya ketika masuk Ramadan, yang dikenang itu bukan soal makan, bukan soal minum, bukan soal baju, bukan soal petasan, bukan soal apa-apa, tetapi soal khatam Quran. Itu yang dikenang. Itu yang dikenang, khatam Quran. Ingat banget Ramadan, ingat apa? Ingat kok bisa bulan Ramadan itu khatam Quran banyak gitu ya. Itu yang dikenang bagi yang khataman. Kalau yang nggak mengadakan khataman, yang nggak ada kenangannya sama sekali. Dan yang paling nanti, waktu-waktu di mana manusia mengenang hidupnya itu adalah ketika dia berjumpa dengan Allah.
ketika nanti di akhirat berjumpa dengan Allah, maka waktu yang paling indah dikenang oleh dirinya adalah saat Ramadan itu, ketika waktunya seluruhnya Ramadannya dihabiskan untuk Al-Quran. Jadi ini serius ya, bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, setelah itu bulan puasa. Sehingga kenangan-kenangan atau ketika terbersit bulan Ramadan itu Quran. Di Cibubur sudah siap belum timun surinya? Lagi-lagi ke situ ya, kenangan. Ya, kenangan dan salah ini. Nah, apakah nggak boleh mengenang timun suri? Kalau orang Cijambe, tempat kelahiran Kang Haji, kampung Cijambe, desa Cibarikbek, itu timun suri itu disebutnya hirbis. Hirbis, ada yang tahu kosakata itu selain di kampung saya? Hirbis. Nah, timun suri mungkin di Sumatera lain lagi timun suri itu, atau di Jawa. Boleh itu bisa di-chat nama sebutan untuk timun suri di daerahnya masing-masing. Ini malah kalau fokusnya malah ke timun suri lagi, bukan ke hataman Quran. Kenapa? Karena beda. Kalau santri itu ngabuburit, iya ngabuburit. Tetapi kalau orang itu ngabuburit pengen cepat maghrib, kalau santri enggak, pengen lama banget sampai maghrib itu, sampai berakhir beberapa juz dulu baru pengennya maghrib. Gitu ya. Jadi ngabuburitnya pakai Quran, nunggu salat pakai Quran, timun surinya dimakan buat bisa baca Quran lagi. Jadi semuanya buat Quran. Malam harinya sibuk dengan taraweh. Tarawehnya kapan? Taraweh itu sepanjang malam ya. Taraweh itu tidur sedikit saja. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sebentar sekali tidurnya. Siangnya puasa, diisi dengan apa? Diisi dengan Al-Quran. Jadi siang harinya itu bukan berarti puasa itu diam saja. Iya diam, maksudnya mulutnya diam. Tetapi mulut itu bukan berarti diam. Maksudnya diam dari segala keburukan. Nah sekarang keburukan-keburukan itu, ya keburukan-keburukan itu agar tidak terucap, maka lidahnya disibukkan dengan baca Quran. Maka lidah nggak akan mikirin yang lain. Pikiran nggak mikirin yang lain. Lidah nggak mengucapkan yang lain. Misalkan bermedia sosial, pas majelis ilmu murojaah, oke. Pas kajian-kajian tadarus hataman Quran, oke. Tetapi untuk hal-hal yang lain, scroll kayak anak muda gitu, YouTube scroll YouTube dan lain-lain, itu puasa dulu, ya puasa dulu dari menggunakan handphonenya. Maka santri-santri itu dilarang menggunakan handphone, bukan dilarang sebenarnya, tetapi diatur penggunaannya agar menjadi manfaat waktunya. Diatur bukan dilarang. Nah sekarang atur itu. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bagaimana agar khatam 30 juz setiap malam selama Ramadan? Ada nggak caranya? Ada caranya. Bisa nggak dilakukan? Bisa. Siapa yang melakukan? Banyak yang melakukan. Kok bisa? Justru yang aneh itu kok nggak bisa, gitu ya. Kok bisa sih? Itu nggak aneh. Yang aneh itu kok nggak bisa? Terbalik ya. Katanya Imam Asy-Syafi'i itu
Katanya Imam Asy-Syafi'i, di luar Ramadan khatam Quran itu 1 hari semalam. Jadi setiap hari khatam Quran 30 juz seluruhnya. Kalau bulan Ramadan itu 2 kali, sehari semalam, jadi malam 1 kali khatam, siang 1 kali khatam. Biarkan saja seperti itu ya. Kok bisa sih? Mungkin kalau yang Syafi'i bertanya, kok justru kamu kenapa nggak bisa? Kan sama. Nah gitu ya. Tapi sebelum itu, kita garis bawahi dulu tentang aturan mengkhatamkan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur khatam Al-Quran itu selambat-lambatnya 1 bulan. Selambat-lambatnya 1 bulan. Ada yang mentolerir sampai 40 hari. Yaitu maksimumnya jangan kurang dari mohon maaf, jangan lebih dari 40 hari tidak khatam. Jadi kalau udah 40 hari hidup di dunia ini pasti 1 kali khatam nih, minimum. Nah, sekarang Septi umur berapa? Umur 20 tahun. Ya misalkan 20 30 tahun, 50 tahun. 20 Kang Haji, 20 aja Kang Haji. Oh ya 20 ya. Septi udah banyak anaknya ya. Tuh, di Cibubur anaknya Septi semua tuh. Anas, ada Khairul ya. Kalau nggak ada Mbak Septi ini nggak makan itu tuh. Wasilahnya ya. Wasilah jadi wasilah. Nah, orang yang pernah hidup dalam keadaan sehat, dalam keadaan berakal, dalam keadaan sebagai manusia dan dalam keadaan dimampukan oleh Allah, yang pernah hidup 40 hari, berarti itu sebenarnya sudah 1 kali khatam Quran. Nah sekarang misalkan umur 20 tahun, berarti dalam 1 tahun itu khatam Quran berapa kali ya? Kalau misalkan 1 bulan, berarti 1 tahun itu 12 kali khatam. Ya, 12 kali khatam. Misalkan kalau pakai 40 hari, berarti berapa tuh ya? 1 tahun dikurang 10 kali 12 berapa? Mohon maaf, 1 kali 12 ya. Iya kan 1/3 ya, 1/3. 1/3 di 12 berapa itu? 9 kali ya. Ada yang menulis 9 kali. 9 kali khatam itu satu tahun itu. Ya, 9 kali khatam. Selama 1 tahun 9 kali khatam. Artinya itu batasan dari Rasulullah SAW. Kalau tidak begitu itu hidupnya akan menderita tuh. Akan menderita tuh di situ. Tentu ini sesuai dengan kemampuan kita. Jadi 1 bulan itu ya paling minimum, tetapi bisa diundur sampai 40 hari, ada toleransinya. Jadi 1 bulan sebetulnya batasannya itu 1 bulan. Iqra'ul Qur'ana fi syahrin, 1 bulan kata Nabi. Hadis riwayat Muslim. Tetapi ada toleransi, katanya bisa sampai 40 hari batas maksimum. Kemudian batas idealnya berapa kali hatamnya?
idealnya itu adalah khatam setiap 10 hari. Khatam setiap 10 hari. Lalu ada lagi yang lebih excellent lagi, yaitu khatam 1 pekan sekali. Ada lagi batasan paling cepat dari Rasulullah adalah khatam 3 hari. Ini paling cepat. Bahkan tidak bisa lebih cepat lagi dari 3 hari. Berarti kalau 3 hari ini 1 hari adalah membaca Al-Quran sebanyak 10 juz. 3 hari ini ya. Nah 3 hari ini sebenarnya bisa begini aja. Hari pertama 10 juz, hari kedua 10 juz, hari ketiga 10 juz. Bisa saja begini juga. Hari pertama 5 juz, hari kedua 10 juz, hari ketiga 15 juz. Bisa gitu tuh porsinya ya. Porsinya. Atau misalkan hari sekarang 15 juz, besoknya 10 juz, besoknya lagi 5 juz. Bisa kayak gitu. Jadi intinya 3 hari lah. 3 hari khatam Al-Quran. Porsinya terserah. Atau hari ini misalkan 1 juz. 1 juz terlalu ya. 1 juz. Besoknya 20 juz, besoknya lagi 9 juz. Tetap saja sama 30 juz juga. Selama 3 hari. Tapi memang kalau idealnya 10 kali 3, 30 juz itu enaknya. Tetapi bisa saja dengan formasi yang aneh-aneh. Kalau saya sendiri biasanya ketika mengkhatamkan 10 juz sehari itu suka dibeda-bedain. Jadi 10 juz ditambah 3 ayat gitu ya. Ada tambahannya. Ditambah biar apa? Ya biar ada sensasinya aja gitu. Biar pertanda ya, biar pertanda bahwa bacaan ini masih berlanjut gitu. Dan ini memang dianjurkan oleh Rasulullah ketika mengkhatamkan itu jangan pas ya, jangan pas, harus dilebihkan. Misalkan minal jinnati wan nas, maka disunahkannya itu nanti berhenti membaca bukan di situ, tetapi lanjut ke Al-Fatihah, kemundur lagi, kemudian masuk Al-Baqarah baru selesai. Maka sekarang membaca 10 juz, pasti ujung juz ini tambahin sedikit gitu ya. Atau kurangin sedikit 10 juz, kurang 1 ayat sengaja lah gitu ya. Mau membaca 10 juz pas 1 ayat lagi, shadaqallahul azim. Jadi menandakan bacaan kita belum tuntas. Jadi menandakan bacaan kita belum tuntas itu mau dikurangi atau ditambahkan. Dikurangi boleh ya, dikurangi boleh. Jadi allazi yuwaswisu fi sudurin nas, shadaqallahul azim. Ini tanggung banget kalau itu nggak bisa gitu. Langsungin aja itu sampai selesai ayatnya kalau itu ya. Itu aturan dari Rasulullah SAW. Kalau kita mau membiasakan membaca Al-Quran, maka batas maksimum paling lambat itu 1 bulan, tetapi dikasih toleransi sampai 40 hari. Idealnya 10 hari, kemudian excellent 7 hari, kemudian lebih cepat lagi dari itu 3 hari. Nah, pembiasaan membaca Al-Quran, itu tidak boleh cepat dari 3 hari dan tidak boleh lebih lambat dari 40 hari. Jadi ada orang misalkan merutinkan membaca Al-Quran lebih cepat dari 3 hari khatamnya, itu rutin ya. Atau yang satu lagi temannya itu 40 hari aja belum khatam-khatam. Nah ini dua-duanya buruk karena tidak menganjurkan contoh dari Rasulullah SAW. Maka saya ingatkan, aturan umum dari Rasulullah ini berlaku pertama bukan bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan, terserah mau khatam berkali-kali, beribu-ribu kali juga boleh kalau bulan Ramadan.
Misalkan sehari 3 kali khatam boleh kalau mampu. Pokoknya begitu bulan Ramadan. Nggak ada aturan, nggak ada batasan. Ini kan kata Nabi harus 3 hari baru khatam. Enggak kalau bulan Ramadan. Ya, ingat itu. Enggak ada itu kalau bulan Ramadan. Yang kedua, aturan itu adalah untuk orang yang merutinkan. Untuk orang yang merutinkan. Kalau misalkan di luar Ramadan, tiba-tiba Khairul baca 1 Quran sehari. Tapi itu keajaiban saja gitu kan. Atau pas bangun malam, sholat Isya, Allahu Akbar. Sholat Isya itu Khairul menjadi imam pula. Pas salamnya itu, salam Isya itu subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh nih kata. Ternyata baca 1 Al-Quran, sholat Isya-nya. Gitu kan. Itu sering terjadi pada para sahabat. Sahabat Nabi, para tabi'in, sholat malam 1 rakaat doang. Itu 1 Quran. Ya, itu bukan bulan Ramadan, malam-malam biasa. Seperti Imam Asy-Syafi'i tadi itu kan. Sering setiap malam khatam Quran, khatam Quran, khatam Quran. Itu bukan karena rutinitas, tetapi karena kekhusyuan yang dihadirkan oleh Al-Quran saat membacanya, sehingga tak terasa. Udah 30 juz aja ini. Nah gitu ya. Nggak terasa. Tiba-tiba udah 30 juz aja nih, itu boleh. Ya, meskipun bukan bulan Ramadan. Ini harus dipahami secara betul bahwa tekanannya ternyata bulan Ramadan, dan yang kedua tekanannya adalah kekhusyuan. Kadang-kadang kan niatnya cuma mau baca Quran 1 juz saja, pas sudah berdiri sholat, tiba-tiba 10 juz kan 1 rakaat. Misalkan begitu contoh, itu yang melakukannya Anas ya. Nah, Anas yang melakukannya. Maka orang yang memasuki bulan Ramadan itu, apalagi di sini dalam hal ini adalah para ulama, meskipun di luar Ramadan itu tidak melakukan seperti itu, tetapi pas bulan Ramadan, maka setiap 1 malam itu bisa 1 Al-Quran untuk orang tertentu. Tapi biasanya kalau 30 juz ini nggak bisa diberjamaahkan, ya, karena khawatir salah paham makmumnya. Tetapi kalau untuk 15 juz masih bisa tuh berjamaah tuh ya, 15 juz. Nanti di Cibubur berapa juz rencananya Mbak Septi Ramadan tarawihnya? Mungkin Ustadz Ulfi yang jawab ya. Iya. Kalau Kan Mbak Septi yang mau ikutan juga kan? Cepat saja Kang Haji. Ya. insya Allah nanti malam pertama 5 juz. Ya. Cuman malam-malam selanjutnya 1 juz Kang Haji. 1 juz di taraweh, setengah juz di tahajud, setengah juz di duha. Jadi biar nggak terlalu berat dicicil begitu Kang Haji. Mantap juga. Dikira mau 20 juz tadi. Banget itu. Ya. Masih belajar Kang Haji. Mohon Imamnya doanya. gantian ya, imamnya gantian ya. Iya, insya Allah terjadwal Kang Haji. Tapi kalau sholat duha gimana itu kan pelan suaranya, nggak lebih banyak dong kalau sholat duha, nggak ngerti. Kalau sholat duha diberjemahkan kan bacaannya nggak dikerasin. Berarti tergantung imam mau baca berapa kan, akhirnya mau ngikut diem aja kan, nggak ada suaranya. Kayak sholat zuhur gitu kan kalau sholat siang ya. Jadi sholat siang itu dipelankan ya bacaannya, kecuali sholat Jumat dan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu dikeraskan suaranya. Baik. Bisakah gitu ya kita khatam Al-Quran sepanjang malam selama Ramadan? Jadi berarti minimal selama Ramadan itu, kalau misalkan Ramadan itu 30 hari, berarti 30 kali khatam tuh ya. Ketika ditanya bisa atau tidak, maka bisa. Kenapa? Karena ada contohnya. Boleh atau tidak? Boleh. Karena tadi sudah dijelaskan dalilnya. Pertama karena memang bulan Ramadan, dan kedua karena memang tujuannya khusyuk ya.
bukan dipaksa-paksa, bukan diada-adakan. Itu kalau di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ada-adakan saja, ya boleh kalau bulan Ramadan untuk mujahadah. Bagaimana cara pengaturannya? Coba Ustadz Ulfi baca surah Al-Fatihah, dengan cepat, dengan hadar ya, dengan tempo hadar. Kita hitung sama Septi, hitung ya pakai hitungan detik itu, per detik. Oh, pakai stopwatch Kang Haji. Ya. Atau Coba Ustadz Lutfi baca surah Al-Fatihah dengan cepat banget, tetapi bacaannya betul. ya, mulai ya. Satu nafas juga boleh, tapi bacaannya betul. Mbak Septi siap? Ya, siap. 1, 2, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Berapa detik? 18 detik Kang Haji. Oh, ini nggak bakal khatam, nggak bakal bacaan ini. Ya. Kalau bacaan kayak gini nggak bisa khatam untuk 30 juz semalam. Belum. Caranya diwasol, coba diwasol. Oke. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman. Diwasol bukan begitu caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu wasol kayak begitu bacanya. Kalau ini masih bisa nih khatam 30 juz semalam. Kalau kayak begitu. 14 detik ya Kang Haji. Berapa? 14 detik. 14 detik. Masih bisa sampai 10 detik. Tergantung nafasnya di situ. Ya, ini contoh aja, contoh. Karena kalau suaranya diturunkan sedikit, kemudian menjadi terdengar oleh suara kita sendiri, maka temponya bisa lebih cepat. Tetapi kalau jadi imam memang rata-rata Al-Fatihah itu 14 detik ya, 14 detik. 14 detik. Itu bisa. Jadi syaratnya ketika membaca Al-Qur'an itu harus cepat bacaannya. Dan bacaan cepatnya ini betul. Yang kedua, antara wakofnya itu jarang. Ya, jangan kebanyakan wakof, tapi diwasol, wasol. Yang ketiga, antara nafas ke nafas jangan terlalu lama jedanya, langsung sambung. Dan yang keempat, jangan ada bacaan yang salah atau lupa. Kalau gue lupa mulu ya sudah, kelar sudah, itu nggak bakal kena. Jadi harus bacaan cepat dan benar. Yang kedua, wasol, jangan banyak wakof. Yang ketiga, setiap wakof itu jeda nafasnya tidak terlalu lama, langsung lagi lanjut. Yang keempatnya, jangan ada bacaan yang salah atau lupa. Kalau ada yang salah, sudah repot. Nggak boleh salah ya. Apalagi jadi imam. Imam misalkan Ustadz Ulfi imam taraweh 5 juz, tapi pas halaman pertama udah banyak salahnya, makmum kabur itu Ustadz Ulfi. Kabur. Wah ini nggak enak nih. Tetapi kalau lancar, mengalir, ininya apa bacaannya, itu makmum enak meskipun lama. Oh tiba-tiba udah 1 juz ya, gitu ya. Nggak kerasa. Tapi kalau banyak salah, banyak itu nggak kena ya. Jadi nggak khusyuk bacanya, capek. Kira-kira seperti itu. Itu bisa, ya bisa. Dengan tadi catatan seperti itu. Lalu setelah itu waktunya berapa lama? Waktunya berapa lama? Kalau bacaannya tadi kayak Ustadz Ulifat tadi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ini akan lama sekali nih. Bisa membutuhkan waktu sampai 12 jam tanpa henti untuk bisa 30 juz. Ya. Untuk bisa 30 juz. Itu bisa kalau baca Quran setiap malam, misalkan pas maghrib udah mulai baca tuh sholat maghrib, baca, kemudian qobliyah maghrib, baca lagi, setelah itu sholat awabin, baca lagi, lalu itu habis qobliyah isya, baca lagi, kemudian sholat isya, baca lagi, ba'da isya, baca lagi. Nah itu bisa 10 juz tuh. Ya, baru itu masuk taraweh dapat 20 juz. Sampai sampai sahur ya, sampai sahur. Bisa tidur dulu pas habis puasa ya, habis puasa itu buka puasanya sama kurma, air putih gitu kan. Dan banyak-banyak, kemudian tidur dulu tuh berapa? 10 menit lah tidurnya. Tapi tidurnya yang bagus. Niatin biar apa? Biar kuat ibadah gitu ya. Nanti dibangunin sama Allah. Malaikat ini kan bangun. 10 menit doang itu udah seger, serasa tidur 1 tahun. Nah ya. Jadi tidur tidur 10 menit rasanya tidur 300 tahun. Kayak Ashabul Kahfi. Itu karena tidur berkualitas ya. Tidur berkualitas. Jadi mandi gitu ya, sebelum tidurnya mandi dulu, sehat-sehat dulu, bersih-bersih, berdoa. Wah itu ya. Itu bararau badannya, sarengit badannya itu ya. Maka bisa melakukan itu. Dan juga ketika kita ingin membaca Al-Quran setiap malam dalam keadaan khatam 30 juz, maka niat kita jangan sampai bertarget yang aneh-aneh. Tetapi minta ke Allahnya itu pokoknya dimampukan untuk bisa membaca Al-Quran dalam sholat sepanjang malam. Gitu aja ya. Terserah nanti khatam 30 juz, terserah nanti cuma dapat 10 juz, terserah nanti cuma dapat 20 juz, terserah. Yang penting kita bisa menghabiskan malam-malam itu bersama Al-Quran dalam sholat. Gitu aja tuh. Ya. Kalau niatnya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau hafiz Quran ini? Ya, hafiz Quran. Hafiz Quran kan ada yang baru 5 juz. Berhenti dong ngafalnya kalau mau khatam Quran. Ada yang 10 juz. Berhenti dong menghafalnya kalau mau khatam Quran. Enggak juga. Hafiz Quran itu punya hafalan 5 juz, tinggal dibaca aja 6 kali, 5 juz jadi 30 juz setaranya. Jadi khatam Quran kayak begitu ya, hafiz Quran. Punya hafalan 10 juz, dibaca saja 3 kali yang 10 juz itu menjadi setara 30 juz. Karena yang namanya khatam Quran itu bukan hanya dilihat seluruh Al-Quran terbaca, tetapi dilihat jumlah hurufnya, walaupun hurufnya itu saja. Misalkan baca surah Al-Ikhlas, tetapi sampai 12 jam baca surah Al-Ikhlas, berarti sudah setara 30 juz tuh, ya. Berapa kali itu diulang? Surah Al-Ikhlas itu kan 4 ayat ya. Itu berarti kali berapa kali itu? Kalau kali 1000 berapa? 4 kali 1000, 4000 ya. 4 kali 2000. Wah, udah 8.000. Bener sih? Udah melebihi itu ya. 8.000 kali dibaca Al-Ikhlas itu udah setara Al-Quran 30 juz. Ya, hurufnya, pengulangan hurufnya. Itu caranya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba deh ya dicoba. Mbak Septi juga bisa mencoba untuk bisa khatam 30 juz. Enggak ada, kata Mbak Septi, kalau saya mau mensupport orang yang sholat 30 juz setiap malam gitu ya. Insya Allah nggak akan ada lagi makhluk yang berbahaya ya. Baik, itu barangkali
yang bisa dijelaskan pada pagi hari ini ya. Pada pagi hari ini insya Allah Allah mampukan kita ya, termasuk saya sendiri, mudah-mudahan dimampukan Allah juga semuanya di sini untuk mengisi bulan Ramadan ini sebagai bulan Quran. Jadi setiap waktunya, baik malamnya maupun siangnya, kalau siang berarti dalam keadaan puasa, kalau malam dalam keadaan sholat malam ya, itu bisa terhubung terus dengan Al-Quran selama Ramadan ini ya, sepenuhnya bulan Ramadan. Adapun pengajian ini ya, pengajian Majelis Air Mata Murojaah ini tidak libur insya Allah ya, tidak libur karena bagian dari pengingat khususnya saya sendiri kepada murojaah Al-Quran. Saya bilang ke Mbak Septi jangan libur. Karena yang mengambil manfaat dari pengajian ini kita sendiri. Sekiranya ada yang ngajinya cuma 3 orang, 1 orang, kita tetap tidak libur ya. Ataupun bahkan sendiri doang, Kang Haji doang yang ada di sini tetap nggak bakal libur. Itu ibarat berjamaah di masjid, imamnya dia, makmumnya dia, artinya dia, tapi pahalanya dia paling besar ya. Nggak apa-apa. Gitu Mbak Septi ya, maka insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semua. Baik Mbak Septi, ini karena tadi Kang Haji masuknya udah telat, tetapi alhamdulillah tidak sampai libur ya, tidak sampai libur karena keburu ingat ya, keburu ingat kelupa. Kang Haji, nggak apa-apa Kang Haji. Iya, nggak lihat handphone juga lagi ya. Terima kasih. Mungkin tidak perlu ada. Bolehlah tanya jawab satu. Tanya jawab satu aja Kang Haji. Boleh? Ya, Jika ada yang mau bertanya, boleh bisa raise hand atau udah ada nih Kang Haji di kolom chat. Dari Mariana Munji, katanya Ustadz mau tanya, kalau saya mau murojaah sehari 3 juz tanpa tilawah per hari, apakah bisa dikatakan jika 10 hari sudah dikatakan khatam? Begitu Kang Haji. Iya, sudah dikatakan khatam ya. Jadi murojaah 3 juz sehari, meskipun juznya itu aja, juz 1, juz 2, juz 3. Besoknya juz 1, juz 2, juz 3. Besoknya lagi juz 1, juz 2, juz 3. Tapi 10 hari ya, itu sama. Khatam 1 kali juga ya. 10 hari sudah. Kayak gitu. Ini bagi yang lagi punya hafalan. Orang yang nggak punya hafalan nggak bisa murojaah kayak begini. Ya. Jadi kok enak sih hatamnya begitu? Ya sudah, ikuti aja. Kamu harus hafal dulu berarti baru bisa murojaah yang kayak begitu. Khatam Quran kayak begini tuh itu untuk hafiz Quran. Dahulu dalilnya mana? Dulu para sahabat itu hafalannya jarang yang 30 juz. Para sahabat Nabi pada masa Nabi masih hidup, hafalan mereka jarang sekali yang 30 juz, yang seluruh Quran. Jarang sekali. Ada yang beberapa surah saja, ada yang Al-Baqarah saja, gitu kan. Al-Baqarah udah berapa juz tuh? 2 juz seperempat ya nilainya. Ada yang surah pendek doang juga, berarti juz 30 doang tuh hatamnya, hafalnya. Ada yang 1 surah saja katanya, kata Ibnu Mas'ud. Ada yang 1 surah atau hafalannya 2 surah saja. Tetapi mereka itu dinilai sebagai orang yang membaca hatam Al-Quran. Saat itu memang tidak bisa kita menghatamkan Al-Quran kecuali hafal. Kalau tidak punya hafalan nggak bisa hatam Quran seluruhnya. Tetapi pada kenyataannya para sahabat Rasulullah banyak yang belum hatam Al-Quran seluruhnya. Hanya beberapa ayat, hanya beberapa surah saja. Tetapi murojaah mereka kepada hafalan mereka yang sudah hafal itu setara khatam Quran seluruhnya. Maka ada definisi khatam saat itu. Definisi khatam bahkan minimalnya itu adalah ketika seseorang punya hafalan misalkan 5 juz. Lalu dia selesai murojaah 5 juz, maka dia itu khatam. Jadi khatam itu adalah selesai murojaah sesuai jumlah hafalannya. Itu namanya khatam. Berarti yang tidak punya hafalan nggak bisa khatam nih.
Karena definisi khatam adalah selesai murojaah sesuai jumlah hafalannya. Itu namanya khatam. Tetapi ditingkatkan lagi sekarang. Jumlah hafalan dikalikan jumlah seluruh Al-Quran. Berarti tadi kalau membaca 3 juz tetapi 10 hari sehingga sudah setara 30 juz, maka itu sudah setara khatam Al-Quran. Ini cara murojaahnya ya. Atau misalkan ini aja nih, Anas nih, kata Anas, susah banget menghafal Kang Haji. Ya sudah, Anas membaca satu halaman. Tapi setiap satu halaman dibaca 20 kali. Maka satu halaman itu setara 1 juz. Bayangkan ya, satu halaman itu setara 1 juz. Nah sekarang ya 20 kali 30 berapa? 20 kali 30 berapa? 600. 600. Nah, sekarang Anas membaca satu halaman 600 kali. Satu halaman dibaca sama Anas 600 kali. Itu sudah setara 30 juz juga, Nas. Tenang. Kalem, Nas. Ternyata kata Anas kan ini sudah 600 kali, tetapi juga nggak hafal satu halaman ini. Ente ngapalnya pakai apa sih? 600 kali dibaca kok nggak hafal. Ternyata di Lauhil Mahfuznya di sana atau di catatan malaikatnya Anas sudah dianggap khatam rupanya, sudah dianggap hafal. Bisa dibayangkan satu halaman dibaca 600 kali. Wow, rekor itu. Nah, 30 juz sama itu. Ya, itu caranya hafiz Quran pengen khataman di bulan Ramadan. Itu caranya, ya. Cara hafiz Quran khataman di bulan Ramadan, tetapi kan gini, kalau mau khatam dari awal sampai Al-Fatihah, atau gimana dong ini mau rojaahnya? Hafalannya bertambah dong gara-gara tilawah itu. Maka bertahanlah dalam keadaan menghafalnya seperti itu. Kita jangan tergoda hawa nafsu ya, hafiz Quran. Contohnya banyak sekali dari para sahabat. Insya Allah. Tapi kalau 3 hari 3 juz, bagi yang sudah mungkin banget itu cepat ya 3 juz itu. 3 juz itu cepat banget. Tapi kalau misalkan mau bacaan tartil atau belum begitu lancar itu agak lama 3 juz itu. Tapi bagi yang hafiz Quran yang udah lancar, itu 3 juz itu sambil ini 1 kali nafas gitu. Ya bukan 1 kali nafas juga ya. Seakan-akan 1 nafas gitu, saking mudahnya itu. Apalagi juz 1, juz 3. Al-Baqarah itu lewat 1 rakaat dalam 1 rakaat salat zuhur juga bisa itu ya. Kalau hafiz Quran yang sudah lancar sedikit. Tetapi kalau bagi yang biasa misalkan itu bisa lama ya. Bisa sampai 1,5 jam atau bisa 2 jam 3 juz membacanya. Maka pahala dari Allah pun juga dilihat dari jamnya itu. Hafiz Quran membaca 10 juz cuman 4 jam. Orang biasa membaca membaca 4 jam tetapi 4 juz tetapi 10 jam. Nah, maka pahalanya banyakkan yang 10 jam tuh ya, meskipun dapat 4 juz dibanding dengan yang dapat 10 juz tapi 4 jam ya. Mau yang mana nih pahalanya? Makanya nggak rugi itu ya. Yang belum lancar pun tetap nggak rugi ya. Yang belum lancar tetap nggak rugi, yang lancar pun juga tetap nggak rugi, semuanya untung. Kalau yang belum lancar berarti pahalanya besar di waktunya. Kalau yang sudah lancar berarti besar di jumlah hurufnya pahalanya, karena banyak kan di dalam jumlah hurufnya. Itu kira-kira jawabannya Pak Septi. Dan ya Kang Haji. Ini bulan Ramadan udah dikasih tahu program-program Indonesia Murojaah di bulan Ramadan? Sudah Kang Haji, insya Allah ada daurah. Alhamdulillah juga sudah ada, insya Allah besok pengumuman Kang Haji untuk daurah Ikhwan sama Akhwat. Kemarin sudah ada proses penyelesaian juga. Baik, alhamdulillah. Baik, Pak Septi dan semuanya juga santri-santri di Baitul Murojaah, khairul khususnya yang lagi galau. lagi galau. Itu ada siapa itu? Assalamualaikum Kang Haji. Sabda Kang Haji.
Waduh, sabda itu udah kepal rupanya yang bisa dipotong rambutnya. Oh, ya Kang Haji. Kang Haji Wah, mana kabarnya Kang Haji? apa? Gimana kabarnya Kang Haji? Alhamdulillah ada Alhamdulillah sabda di Kang Haji. situnya. Iya Kang Sabda, Haji. siap, jangan ada gunting di situnya, nanti kalau ada gunting kan di situ bisa gundul tuh. Oh ya Kang Haji ya. Nanti Baik, guntingnya diumpetin Kang Haji. baik, terima kasih sabda ya. Iya Kang Dan Haji. semua yang ada di situ. Kang Haji untuk di duluan, Mbak Septi. Iya, Terima Kang Haji. Anakallah. Jazakallah khair, Kang Haji atas ilmunya pada pagi hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kang Haji atas ilmu yang sudah dibagikan pada pagi hari ini, Masya Allah banget. Jadi mood booster dan persiapan kita untuk menjalani ibadah bulan suci Ramadan. Insya Allah besok semua kita akan berpuasa seperti itu. Dan sebelumnya tunggu sebentar. Saya akan meminta keikhlasan teman-teman di sini. Insya Allah mau meminta keikhlasan doa teruntuk santri Baitul Murojaah yang saat ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, yaitu Ananda Ahmad Fatih bin Lambok Abdul Latif Sarumpait. Mohon doanya semoga segera diberi kesehatan kembali agar bisa bergabung kembali di Baitul Murojaah dan menghafal bareng-bareng lagi bersama santri Baitul Murojaah. Kami mohon keikhlasan doanya yaitu untuk dibacakan Al-Fatihah. Teruntuk Ananda Fatih bin Lambok Abdul Latif Sarumpait, Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengirimkan doa untuk Fatih. Semoga Ananda Fatih segera diberi kesehatan kembali dan bisa bergabung kembali di Baitul Murojaah. Nah, alhamdulillah teman-teman ada 107 orang yang bertahan sampai akhir. Boleh admin boleh tolong di-share linknya. Insya Allah teman-teman bisa isi link yang admin share untuk mendapatkan buku, bukan buku, PDF 10 tuntunan berpuasa karya Kang Haji Deden. Jadi teman-teman bisa klik link tersebut dan habis itu bisa chat admin untuk mendapatkan PDF 10 tuntunan berpuasa free untuk sahabat yang mengikuti kajian pada hari ini. Jadi teman-teman boleh isi linknya yaitu evaluasi kajian pada hari ini. Boleh kasih kritik dan sarannya. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua sebagai pegangan juga, tuntunan juga. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan lebih khusyuk dan lebih baik tentunya dibanding tahun sebelumnya. Gitu, seperti itu. Jangan sampai kita menyesal ketika Ramadan pergi gitu karena menunggu momen yang ibarat kita flash sale pahalanya dari Allah tuh hanya di bulan ini gitu kan. Jadi buat teman-teman boleh langsung klik link di kolom chat yang sudah admin share. Terima kasih banyak. Untuk kegiatan Ramadan insya Allah sudah ada agenda daurah ikhwan dan akhwat. Tapi mohon maaf teman-teman untuk daurah ikhwan dan akhwat memang pendaftarannya sudah ditutup karena memang keterbatasan kami. Jadi alhamdulillah sudah ada penyaksian juga. Untuk calon peserta mohon ditunggu pengumumannya insya Allah akan segera diumumkan. Dan untuk agenda bulan Ramadan nanti semoga Indonesia Murojaah bisa terus memberikan atau melaksanakan acara-acara di bulan Ramadan. Ditunggu aja teman-teman. Dan lagi-lagi saya mau mengajak teman-teman semua untuk melengkapi nih ikhtiar kita, melengkapi pundi-pundi pahala kita dengan berinfak.
dan marilah kita muliakan para penghafal Al-Quran untuk mendapatkan pahala dan keberkahan Al-Quran sebagai ikhtiar kita nih untuk menguatkan hafalan Al-Quran kita. Jadi teman-teman boleh salurkan infaknya melalui rekening yang sudah ada di layar, atau bisa langsung scan barcode face-nya. Atau kalau emang belum bisa sekarang nggak apa-apa, di screenshot aja. Atau kalau emang pengen yang lebih jelasnya boleh kontak admin, WA-nya admin Indonesia Murojaah. Insya Allah nanti di situ akan dijawab semua sama adminnya, seperti itu. Begitu aja teman-teman. Terima kasih banyak sudah bertahan sampai akhir acara. Semoga Allah mudahkan semuanya, mudahkan dan memperlancar ibadah puasa teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin jika memang selama ini selama membawakan acara banyak kurang dan salah kata. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa nanti dengan hikmat dan tentunya lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Serta semoga kebersamaan kita dengan Al-Quran berakhir sampai akhir hayat nanti, dan semoga Allah istiqomahkan kita di jalan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Oke. Dan doa kafaratul majelis. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pekan depan insya Allah. Jangan lupa catatan yang tadi jika ada yang mencatat boleh diupdate dan di tag ke Indonesia di tag ke @murojaah.id. Insya Allah kami akan restory. Dan untuk yang ketinggalan materi, semua materi kajian Majelis Air Mata Murojaah itu sudah bisa diakses di YouTube-nya Indonesia Murojaah. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jadi semoga pahalanya juga mengalir ke kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.